Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guntur Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenankan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Ainiatul Azizah dan 4 teman saya yaitu Amalia Visianto, Fikri Fuad, Siti Zulaihah dan Lulu Ma'rifat akan menjelaskan mengenai model-model pengembangan kurikulum di Indonesia dan fungsi model bagi seorang guru. Langsung saja untuk materinya akan dipaparkan oleh setiap pemateri. Selanjutnya yaitu tentang pengertian model-model kurikulum. Nah, secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu career, yang artinya pelari, atau kurer yang berarti tempat berpacu. Nah, jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Lalu dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan manhaj, yang berarti jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Nah, sedangkan kurikulum pendidikan atau manhaj al-dirasah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan. Nah, sedangkan menurut KBBI, model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari suatu bentuk kurikulum yang akan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran. Lalu, model pengembangan kurikulum itu adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau dari sekolah. Nah, menurut Nadler pada tahun 1988 menjelaskan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Nah, ia juga menjelaskan manfaat model, yaitu model dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam model pengembangan kurikulum yang sangat dikenal dengan 6 tokohnya. Yang pertama adalah model Tiller. Nah, siapakah Tiller? Tiller juga dikenal sebagai bapak kurikulum. Dengan 4 pertanyaannya yang sangat fenomenal, yaitu yang pertama, apa yang harus dicapai oleh sekolah? Yang kedua adalah bagaimana pengalaman belajar itu dapat disusun agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai. Yang ketiga adalah pemilihan strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Yang keempat atau terakhir, bagaimana kita tahu bahwa tujuan itu sudah tercapai atau belum? Tiller menyatakan bahwa dalam menentukan tujuan pendidikan, tidak hanya mempertimbangkan pendapat para ahli, namun juga kebutuhan dan minat anak, serta masyarakat yang sesuai dengan falsafah pendidikan. Yang kedua adalah model Hilda Taba. Pada dasarnya, Hilda Taba setuju dengan Tiller. Hanya bedanya, Taba membuat deretan kegiatan sebagai rincian untuk masing-masing tahapan, sehingga akan lebih jelas bagi para pengembang dalam melaksanakan pengembangan kurikulum. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa langkah yang disusun oleh Hilda Taba dalam menyusun atau melaksanakan pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah model Harold P. Alberti. Alberti lebih
menekankan unsur penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu dengan pendekatan pembelajaran dalam bentuk unit. Nah, langkah-langkah pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Alberti ini dapat dilihat di PPT di atas ya. Salah satunya yaitu dengan menentukan falsafah tujuan. Yang kedua, menentukan ruang lingkup materi pembelajaran. Yang ketiga adalah menentukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah menentukan sumber belajar dan alat belajar. Dan yang terakhir yaitu menentukan evaluasi dan menyusun panduan atau petunjuk tentang cara penggunaan unit sumber. Dan yang selanjutnya model keempat adalah model dari David Warwick. Langkah-langkah pengembangan kurikulum dalam model ini memang prosesnya sangat singkat dibandingkan dengan langkah-langkah yang dikembangkan oleh model Hilda Taba. Nah, apa saja itu langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut David Warwick? Nah, bisa disimak juga di PPT karena terlalu banyak. Yang keenam adalah model Roger. Roger lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rencana pengembangan kurikulum yang secara tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi dalam pengembangan kelompok intensif yang dipilih. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum menurut Roger, yaitu yang pertama, pemilihan satu sistem pendidikan sasaran, dan yang kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru. Yang ketiga, pengembangan satu pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas maupun satu unit pelajaran. Yang kelima adalah melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang sumber-sumber pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu dari Peter F. Oliva mengemukakan bahwa pada prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data hasil penelitian, kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Yang selanjutnya yaitu Nana Shaudi Sukmadinata menyebutkan beberapa sumber pengembangan kurikulum. Di antaranya adalah A. Kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. Yang kedua, budaya masyarakat, termasuk di dalamnya semua disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, dan benda material, dan unsur kebudayaan lainnya. Yang ketiga atau yang C, anak-anak sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran. Perhatian dalam penyusun pengembangan kurikulum bukan sesuatu yang akan diberikan kepada anak, tapi bagaimana potensi yang ada pada anak dapat dikembangkan secara optimal. Terus yang selanjutnya yaitu D, pengamalan penyusunan kurikulum. Sebelumnya, baik sesuatu yang negatif maupun hasil evaluasi positif atas pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Dan yang selanjutnya yaitu E, tata nilai di masyarakat, termasuk nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu F, kekuasaan sosial politik tertentu termasuk lembaga, arah kebijakan dan produk politik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan kurikulum di Indonesia. Jadi, di Indonesia sendiri itu ada 11 perkembangan kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum 1947, yang mana pada kurikulum ini masih terpengaruhi oleh budaya Belanda dan Jepang, sehingga pada kurikulum ini itu menekankan pada watak kesadaran berkewarganegaraan atau bernegara. Kemudian yang kedua itu adalah kurikulum 1952. Dalam kurikulum ini ditekankan agar pembelajaran itu memperhatikan pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga adalah kurikulum pendidikan 1964. Dalam kurikulum ini, pemerintah itu berkeinginan untuk memberikan pengetahuan dalam bidang akademik pada jenjang SD, sehingga ada sebuah program yang bernama Pancawardhana, yaitu program kurikulum pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan jasmani. Dan yang keempat itu kurikulum 1968, yang mana di dalam kurikulum ini ditekankan agar siswa itu memiliki jiwa Pancasila yang sejati dan baik dalam budi pekerti. Kurikulum yang keenam itu adalah kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, metode, materi, serta tujuan pengajaran itu dirinci dalam prosedur pengembangan yang disebut dengan sistem instruksional atau PPSI. Dan yang keenam itu adalah kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini, siswa sebagai subjek utama dalam belajar. Selanjutnya, kurikulum yang ke-7 yaitu kurikulum 1994. Dalam kurikulum ini adanya sebuah penerapan muatan lokal. Kemudian juga diwajibkan belajar selama 9 tahun. Dan yang ke-8 yaitu kurikulum 1999. Kurikulum ini disebut juga sebagai kurikulum suplemen atau adanya pengajari yang bisa tetap diajarkan dan ada yang tidak, yaitu pelajaran P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kurikulum yang ke-9 yaitu kurikulum 2014. Dalam kurikulum ini adanya 3 program, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator, dan indikator evaluasi. Kemudian yang ke-10 itu adalah kurikulum 2006 atau biasa kita sebut sebagai kurikulum KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang mana seorang guru itu dituntut untuk menetapkan standar kompetensi. Dan yang terakhir adalah kurikulum 2013. Dan kurikulum inilah sampai sekarang masih digunakan. Dalam kurikulum ini banyak sekali pengembangan, salah satunya seperti pengembangan spiritual, sosial, dan rasa ingin tahu. Dan juga adanya implikasi pengalaman belajar terhadap kehidupan atau praktek dalam sehari-hari. Itu sekian penjelasan singkat mengenai model pengembangan kurikulum di Indonesia. Fungsi model pengembangan kurikulum bagi guru. Kurikulum sendiri mempunyai 6 fungsi, yakni yang pertama fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, dan yang terakhir fungsi diagnostik. Fungsi kurikulum berdasarkan penggunaannya dapat dibedakan menjadi 3, yakni preventif, kuratif, dan konstruktif. Fungsi kurikulum sendiri bagi guru diantaranya yang pertama menetapkan bahan atau materi, yang kedua menetapkan strategi pembelajaran, yang ketiga menetapkan sumber belajar, media, dan alat peraga, yang keempat menetapkan evaluasi. Nadler mengemukakan fungsi model pengembangan kurikulum bagi guru. Yang pertama sebagai pedoman bagi guru untuk memilih model pengembangan yang sesuai dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum di lapangan. Yang kedua, sebagai bahan pengetahuan untuk melihat lahirnya bagaimana sebuah kurikulum tercipta dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Yang ketiga, sebagai bahan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, karakteristik, dan sesuai dengan pengamalan belajar yang diharapkan atau dibutuhkan oleh siswa. Yang keempat, sebagai bahan untuk mengadakan penelitian yang merupakan bagian tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Yang kelima, sebagai bahan untuk melihat perbandingan dan keberhasilan tentang model pengembangan kurikulum yang digunakan untuk memperbaiki kurikulum yang dilaksanakan. Sekian.